Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Insun, jumpa lagi bersama kami di Junjunan Raksa Ibra Channel. Jadi seperti biasa, ketika saya sudah membawakan acara ini tidak jauh berbeda dengan yang kemarin. Ketika kemarin kita ada pembahasan mengenai maghrib atau mungkin sarupna, dan sekarang kebetulan nih kita ada narasumber dan juga kebenaran ini salah satu tim dari Junjunan Raksa yang mungkin sudah kalian tidak asing lagi gitu loh. Boleh dikenali namanya, mungkin tahunya ada yang lupa itu. Dengan siapa ini? Ki Ajo Banaspati. Ini Ki Hajo Banaspati yang mungkin ketika mediator dan inilah beliau mediatornya gitu. Oke, Ki Hajo, kira-kira di podcast kali ini kita mau bahas apa nih? Jadi Ki Hajo ini punya cerita apa nih kira-kira tentang yang horor-horor ini, apa nih kira-kira Ki Hajo yang mau diceritakan? Cerita mistis waktu ya, pengalaman saya juga soal Soal apa nih? Kira-kira horornya ini atau mistisnya ini mengenai apa nih kira-kira? mengenai sesuatu yang Mungkin nah itu salah satu yang harus diperjuangkan. Lebih tepatnya kita mungkin kasih judulnya berarti berhubungan dengan sholat mungkin, apa gimana? ya Nah, berarti kalau berhubungan dengan jodoh berarti ada istikharah mungkin ya. Lebih baik kita kasih judul mungkin nanti aja lah gitu. Yang penting kita cerita dulu aja nih gimana kronologinya, bagaimana kira-kira Ki Hajo. Nah, iya kira-kira bagaimana gitu bisa berhubungan dengan horor dan juga berhubungan dengan sholat juga ini. Kira-kira bagaimana Ki Hajo nih? Yang seingat Ki Hajo kira-kira seperti apa nih? pada ya ketika itu ada wanita yang saya sukai, lalu buat mendapatkan wanita itu saya coba buat nanya-nanya seperti ke orang tua, ke sesepuh dan akang juga. Jadi waktu itu Ki Hajo ada wanita yang disukai mungkin ya. Dan waktu itu Ki Hajo sedang mungkin berbunga-bunga gitu ya untuk mendapatkannya gitu kan. Jadi dari situ Ki Hajo mulai berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkannya dan bertanya-tanya dalam artian mencari solusi mungkin ya, dan lebih tepatnya mungkin waktu itu mendapatkan solusi untuk diarahkan ke sepertiga malam atau mungkin yang biasa kita lebih kenal lagi buat sholat istikharah mungkin ya. Gitu. Kira-kira bagaimana lagi nih kira-kira kelanjutannya? Ya, silakan. Dan waktu pas saya ya dianjurkannya kata orang tua dan sesepuh juga untuk sholat istikharah pada malam Jumat, kayaknya itu malam Jumat. Jadi waktu itu bertepatan dengan malam Jumat. Mungkin malam Jumat biasa atau malam Jumat Kliwon atau malam Jumat apa nih kira-kira? Kliwon. Jadi bertepatan dengan malam Jumat Kliwon ya Ki Hajo. Oke. Lalu gimana nih Ki Hajo? Silakan. Nah, dan solusinya ya saya langsung sholat istikharah itu pada apa seketika ya saya mulai ngambil air wudhu ya keluar ke jamban, dan soalnya jamban juga ada di luar rumah saya gitu. Jadi waktu itu kondisi rumah Ki Hajo apakah mohon maaf misalkan apakah panggung ataupun sudah seperti sekarang atau bagaimana nih? Ya rumahnya masih gubuk ya panggungnya, kalau ya dulu lah rumah dulu lah. Lalu Ki Hajo mungkin untuk tempat berwudu sendiri atau airnya sendiri itu berada di dalam apa di luar atau bagaimana Ki Hajo? Itu zamannya ada di luar rumah dan berdekatan dengan si kolam tua yang ada di situ. Jadi di dekat rumah itu kebetulan berdekatan dengan kolam, dan kolam itu besar kecil atau? Kolamnya besar dan dalam juga, ada ya dalamnya sekitaran 5 meter lah ke bawahnya. Berarti cukup lumayan dalam juga ya Ki Hajo. Dan pada saat saya mengambil wudhu, dan suasana juga udah beda ya. Ya anehnya juga suasana energi yang ada di tempat rumah saya dan di luar ya panas ya, merinding juga saya pas mengambil wudhu itu.
Jadi dari sana juga udah mulai apa ya? Merasa Udah mulai kerasa ada interaksi mungkin ya. Udah ada merinding gitu. gimana ya, beda-beda dari hari-hari yang lainnya. Pas hari itu ya suasana ya hening juga, hening, dan apa, bulu kuduk saya dan Merinding ya, mulai mulai ada itu ya interaksi mungkin dari sana. ya kenapa hari itu bisa beda seperti itu ya, ya hening, ya beda dari hari-hari yang lainnya harinya juga. Nah, lalu setelah mengambil air wudhu itu, kira-kira dari sana sudah mulai ada misalkan sosok yang menampakkan atau hanya energi-energi seperti itu yang dirasakan Gajo? Kalau energi ya panas dan merinding, yang kuatnya itu merinding ya. Gak tahu, saya gak biasanya begitu, tapi pas hari itu saya ya merinding sekali. Dan itu sampai maksudnya menampakkan atau hanya energi itu saja Gajo? Energinya dan suasana hening si malamnya itu. Jadi suasana pun mendadak hening dan sunyi mungkin ya Gajo. Oke, silakan Gajo. Dan pas ketika saya mau sholat, saya pas rakaat pertama ya biasa-biasa aja ya, mulai saya lanjutkan. Nah, pas rakaat kedua yang saya rasakan itu mulai beda si energi. Justru energinya malah semakin besar gitu ya. Maksudnya aura negatif mungkin ya. Soalnya ya merindingnya terus menerus dari mulai rakaat kedua sampai terakhir ya, saya merinding dan suasana apa, bacaan dan saya tidak fokus juga, dan apa ya, Jadi kurang kurang khusyuk ya karena campur aduk mungkin ya antara memikirkan aura negatifnya sama mungkin bacaan pun ibaratnya apa ya, mungkin kalau dalam bahasa Sunda dubalelol mungkin ya atau gimana tuh. nggak fokus ya pas itu dah, soalnya Udah itu ya. saya merinding sekali pas rakaat kedua dan mau beres itu. Saya lanjutkan, pas saya sudah beres, nah di situ mulai kerasa energi yang aneh-aneh lah. Jadi auranya semakin kesini tuh semakin ibaratnya campur gitu ya. Pas saya sudah mau beres, nah di situ ada suara itu, Seperti orang ketawa mungkin, tapi lebih tepatnya itu bukan orang mungkin ya, atau karena kan dalam kondisinya seperti itu mungkin hening juga dan kondisi di rumah saat itu ada siapa saja mungkin atau ada yang lain atau apa siapa saja. di rumah cuma ada nenek ya sama saya juga, cuma berdua, dan nenek juga ya, si kamarnya juga ya jauh, Agak berjauhan ya. soalnya kamar saya dekat sama si kolam itu, yang si kolam angker atau tua itu. Dan kira-kira aja boleh dijelaskan sedikit mungkin mengenai si kolamnya itu sejarahnya seperti apa, mungkin bisa dibilang tua dan angker sendiri aja. Ya Pernah ada entah itu korban atau gimana kira-kira aja. korban nggak ada, cuma sering ada yang tenggelam ya, tapi bisa diselamatkan sih. Jadi masih ya bisa terselamatkan ya walaupun ada yang tenggelam juga itu sahabat itu. Silakan aja dilanjut lagi. Rumah saya dulunya apa, rawa atau pesawahan lah ininya. Dan kebetulan waktu itu rumah Ki Hajo bersampingan dengan kolam tersebut ya. Nah, kira-kira Ki Hajo setelah tadi beres sholat, nah kira-kira untuk itu kan ada suara seperti suara yang menertawakan. Nah, lantas setelah seperti itu kira-kira Ki Hajo gimana tuh? Nah, pas saya mendengarkan suara itu, sugesti saya langsung apa ya, ingatnya sama apa, si sosok kuntilanak kalau sekarang. Katanya kan nenek juga udah tidur juga mungkin ya. Dan kebetulan Ki Hajo juga waktu itu kondisinya berdua gitu ya dengan nenek. Nah, kira-kira waktu itu Ki Hajo coba buat cek keluar atau gimana kira-kira? Iya, saya memberanikan diri untuk keluar memastikan siapa yang menertawakan saya itu. Saya keluar, pas saya lihat ya, lihatnya pertama dari jendela dulu ya. Jendela dulu saya buka gordeng ke rumah saya gitu. Ya, saya lihat saya nggak ada, tapi saya mau memastikan lebih jelas
saya keluar, tetap juga ya tidak ada siapa-siapa ya di luar, tapi suara itu ya sangat dekat sih, kayak sebelahan. Kalau ya si rumah saya itu kan dekat sama situ sekolah, tapi si suara itu serasa ada di pinggir saya gitu. Jadi bersebelahan ya. Dan setelah dicek sendiri justru tidak ada apa-apa ya. Lalu Ki Ajo setelah Ki Ajo coba buat cek sendiri tadi sampai di sana tidak apa-apa, mungkin hasil daripada istihara sendiri itu bagaimana Ki Ajo yang dirasakan? Ya istihorohnya itu ya suasana ya buyar pas hari itu, soalnya saya merinding sekali ya, ketakutan sih, beda-beda sama hari yang lainnya. Jadi waktu itu Ki Ajo melakukan istihara gak cuma hari itu saja, dan mungkin hari berikutnya setelah melakukan lagi gimana tuh? Apakah masih sama atau lebih nyaman aja atau enak, gimana tuh Ki Ajo setelah itu? Soalnya pas saya istirahat itu, sesudah saya apa ya melihat itu, saya coba tidur ya, tidur juga saya paksain soalnya merinding. Dan pas hari itu juga saya dapat ya impian lah dari sosok wanita itu, tapi wanita itu ke sayanya nggak berhadapan gitu. Jadi itu salah satu istihara, salah satunya untuk mungkin jodoh juga yang waktu itu Ki Ajo sedang inginkan gitu. Dan itu isyaratnya kira-kira seperti apa aja gitu. Ketika misalkan kita menginginkan sebuah jodoh, orang itu pas dengan kita atau tidaknya, mungkin setahu Ki Ajo bagaimana itu? Ya, kata ya sepuh atau akang ya, kalau berhadapan ya itu pas ya bagus, kalau apa membelakangi ya kurang bagus sih. Dan apa kalau menggigit itu apa Yang gigir itu jadi ke pinggir gitu. pinggir Iya. pinggir. Dan pas hari itu si cewek itu ke pinggir, gambar menghadap ke saya. Jadi ada tiga itu ya, tiga tanda-tanda aja mungkin ya. Salah satu ada yang membelakangi kita mungkin ya, lalu ada yang menghadap kepada kita, dan juga ada yang ke pinggir. Dan mungkin di antara tiga itu yang paling bagus yang menghadap kepada kita mungkin ya. Oke. Lalu gimana lagi aja mungkin? Ya setelah itu ya saya coba tidur ya. Itu walaupun nggak bisa tidur juga dipaksain buat tidur. Paksain ya, itu juga agak keganggu sama apa kalau itu tinggal ngerup-ngerup itu apa tuh. Jadi ya itu semacam apa ya, nanti adalah teksnya diterjemahkan itu. Soalnya ketinggal ngerup-ngerup itu pasti kalau orang Sunda itu tahu lah. Jadi semacam kita tidur tapi seperti ada yang menindihi kita gitu, dan kita nggak bisa bergerak gitu. Soalnya ada si sosok yang mau apa di pinggir kita, yang mau berhadapan, tapi kita tidak bisa bergerak, tidak bisa juga Berbicara juga nggak bisa. Gimana ya, Jadi waktu itu yang bicara cuman ya hati aja gitu, istighbar atau lain sebagainya. kayak di apa diikat sama ini, nggak bisa bicara. Dan itu salah satu cerita dari Ki Hajar Banaspati, pengalaman secara spiritual yang pernah dialami, dan cukup lumayan sangat angker sekali itu sahabat Insun. Karena ya untuk seperti itu kita pasti memerlukan fokus yang kuat supaya pada intinya kita tidak apa ya tetap fokus lah, supaya kita tidak buyar itu pikiran itu, termasuk ketika melakukan sholatnya sendiri. Dan itu salah satu perjuangan Ki Ajo untuk bidadari gitu guys. Lalu gimana lagi nih Kak Jo? Kejadiannya juga ya udah lama sekali, udah dari tahun apa 2014 lah. 2014, udah lama sekali sahabat Isun perjalanannya. Mungkin Kak Jo ada yang mau ditambahkan atau masih lanjut ceritanya apa gimana? Kalau saya ya sudah cukup aja gitu. Mungkin ada pesan yang mau Ki Ajo sampaikan nih.
mungkin sahabat Insun di rumah atau para pejuang cinta yang lainnya gitu ketika sholat istihoroh bagaimana nih kira-kira? Ya kalau bisa ya fokus juga ya, semangat juga memperjuangkan jodohnya, semoga yaitu yang terbaik lah. Oke sahabat Insun, kurang lebih seperti itu untuk cerita misteri malam kali ini. Dan mungkin ini salah satu segmen baru di Junjunan Rasa gitu. Kita akan coba buat interview siapapun yang punya khususnya punya punya pengalaman-pengalaman gaibnya gitu. Nah, ketika kita udah bisa menceritakannya, nah kalaupun memang bisa dimediatorkan, kita pun akan mediatorkan juga itu sahabat Insun. Dan itu salah satu cerita dari Ki Haji Banaspati mengenai sholat istikharah yang didatangi oleh mungkin sesosok kuntilanak sahabat Insun dengan ciri tawanya yang khas gitu sahabat Insun. Oke sahabat Insun, barangkali mungkin kalian ada yang mau kita ceritakan, misalkan punya usulan buat pengen diceritakan mengenai hal mistis apa, atau mungkin sahabat Insun yang di rumah yang punya hal-hal mistis, pengalaman gaib seperti apa, boleh kita nanti interview, kita akan podcastkan gitu. Oke sahabat Insun, mungkin cukup sekian dulu buat cerita misteri malam kali ini. Bagi kalian semua yang nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan salam sapaniatan, sauyunan, sabengketan, dina ingsun kamilah duriat sejati orang Sunda. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.